pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik semua ya. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini Ibu dapat berada di tengah-tengah kalian semua. Karena baru pertama kali bertemu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Hanifah Husna. Ibu biasa dipanggil Ibu Husna atau Ibu Hani juga nggak apa-apa. Kalian bebas memanggil Ibu, mau Ibu Husna atau Ibu Hani juga nggak apa-apa. Ibu tinggal di Cilengsi, Bogor. Ada yang di rumahnya di Cilengsi? Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi di kelas kalian. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih layanan informasi itu apa? Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Layanan informasi merupakan layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi oleh sasaran agar terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan informasi atau kurangnya informasi. Jelas ya?
ditanyakan oleh Ibu, ada yang tahu gak nih kita akan membahas topik apa? Ya, betul. Kita akan membahas manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Penting sekali untuk kita bisa manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi itu. Penting sekali untuk kita bisa manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi, karena kita bisa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan hidup yang lebih baik. Kemudian apa aja sih Bu manfaatnya untuk kita bisa manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu kita bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan asas-asas yang relevan terhadap layanan informasi dalam kegiatan kita hari ini. Asas-asas yang relevan yaitu asas kesukarelaan, yang dimana Ibu harap kalian mengikuti layanan ini dengan keadaan sukarela, tanpa paksaan, dari dalam hati yang tulus dan ikhlas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan tata cara dalam mengikuti layanan pada pagi hari ini agar kondusif dan tentram. Pertama-tama, kalian cukup simak dan serius mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian, kalian simak video yang akan Ibu tampilkan dan Ibu akan bahas. Lalu kalian Ibu beri waktu untuk tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Lalu Ibu meminta kalian untuk menuliskan kegiatan selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, setelah itu Ibu nanti panggil untuk maju ke depan untuk dibacakan. Yang lalu nanti kita urutkan bersama-sama skala prioritasnya. Setelah itu Ibu kasih tugas untuk kalian menyusun jadwal kegiatan harian selama 1 minggu. Nanti dikumpulkan dalam minggu depan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah paham, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya diberi kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai layanan yang akan kita jalani ini, yang berjudul Manajemen Waktu untuk Mengatasi Prokrastinasi Akademik. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri. Kemudian apa aja sih Bu manfaat manajemen waktu? Manfaat manajemen waktu yang efektif itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan waktu secara efisien, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Nah, lalu yang kedua ada mengurangi stres. Nah, ketika kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan apa yang kita harus menyelesaikan, kita merasa lebih tenang dan terkendali. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas pekerjaan. Nah, ketika kita memiliki waktu yang cukup fokus pada tugas, kita dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas tinggi. Lalu ada meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Nah, dengan menggunakan waktu yang secara efektif, kita dapat memisahkan waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi jadi lebih baik.
Lalu yang kelima ini ada meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Dengan menggunakan waktu secara efektif, kita dapat memisahkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Ketika kita dapat mengetahui berapa banyak waktu yang kita miliki, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana menghabiskan waktu kita. Lalu ada meningkatkan rasa percaya diri. Dengan kita bisa manajemen waktu yang baik, kita bisa lebih percaya diri untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu ada meningkatkan peluang sukses, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian prokrastinasi akademik. Nah, pengertian prokrastinasi akademik ini adalah perilaku penundaan atau menghindari pengerjaan tugas dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu atau yang dianggap lebih menyenangkan, dan dilakukannya dengan sengaja sehingga tugas terjadi terbengkalai atau tidak tuntas. Nah, perilaku ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti yang pertama ada menunda mengerjakan tugas hingga mendekati deadline. Yang kedua ada melakukan aktivitas lain yang tidak penting saat kita seharusnya mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga ada merasa cemas atau stres saat memikirkan tugas. Lalu yang keempat ini ada mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini merasa tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, prokrastinasi akademik dapat berakibat negatif pada prestasi belajar seperti nilai yang rendah, kesulitan menyelesaikan tugas, stres dan kecemasan, kelelahan, dan tidak percaya diri. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri prokrastinasi akademik. Yang pertama ini ada ciri perilakunya ya. Nah, yang pertama ada sering menunda-nunda mengerjakan tugas sehingga mendekati deadline atau bahkan melewati deadline. Yang kedua ada mencari alasan untuk menghindari tugas seperti merasa tidak mampu, tidak punya waktu, atau tidak tertarik dengan tugas tersebut. Yang ketiga ini ada merasa cemas atau stres saat memikirkan tugas. Lalu yang keempat adalah mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas. Nah, lalu selanjutnya ada merasa tidak puas dengan hasil kerja karena terburu-buru. Lalu ada merasa tidak puas dengan hasil. Lalu ada memilih untuk mengerjakan kegiatan lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas, sering lupa dengan deadline atau janji, kesulitan untuk membuat keputusan, dan mengambil tindakan. Yang kedua ini ada emosi. Ciri-cirinya ini ada merasa bersalah karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, merasa frustasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, merasa cemas tentang konsekuensi dan menunda-nunda tugas, kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas, dan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Lalu dampaknya ini ada nilai rendah di sekolah atau di pekerjaan, kesulitan menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan, stres dan kecemasan yang meningkat, kelelahan dan kurangnya energi, perasaan tidak mampu dan rendah diri, dan yang terakhir kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ini ada penyebab prokrastinasi. Apa aja sih Bu penyebab prokrastinasinya? Ya, penyebab prokrastinasi ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, lalu yang kedua ini ada faktor eksternal. Nah, yang pertama dulu faktor internal ini ada kurangnya motivasi, yaitu dengan ketidakjelasan tujuan, kurangnya minat terhadap tugas, atau rasa tidak percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri dapat menyebabkan seseorang menunda-nunda tugas. Lalu yang kedua ada kesulitan mengatur waktu. Ketidakmampuan untuk memprioritaskan tugas membuat perencanaan yang efektif dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat menyebabkan prokrastinasi. Yang ketiga ini ada perfeksionisme, keinginan untuk mencapai tugas hasil yang sempurna, dan rasa takut akan kegagalan dapat membuat seorang menunda-nunda tugas. Lalu ada kecemasan dan stres. Perasaan cemas dan stres yang berlebihan dapat membuat seseorang sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir ini ada kurangnya disiplin. Nah, kebiasaan menunda tugas ini dapat
kurangnya kontrol diri dapat menjadi faktor utama prokrastinasinya. Lalu yang kedua ini ada faktor eksternal. Yang pertama, tugas yang sulit atau membosankan. Nah, ini tugas yang dianggap sulit, membosankan, atau tidak menarik dapat membuat seorang menunda-nunda tugasnya. Lalu ada instruksi tugas yang jelas. Nah, instruksi tugas yang tidak jelas ini atau membingungkan dapat membuat seseorang menunda-nunda tugasnya. Lalu ada deadline yang terlalu dekat. Dapat membuat seorang merasa tertekan dan cemas sehingga menunda-nunda tugas. Lalu ada lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti lingkungan yang bising, tidak nyaman, atau penuh dengan gangguan dapat membuat seseorang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya atau membuat seseorang menunda-nunda tugasnya. Lalu ada ketersediaan akses internet. Kemudahan akses internet dan media sosial dapat menjadi godaan bagi seseorang yang ingin menyelesaikan tugasnya. Lalu yang terakhir ini ada tekanan sosial, tekanan dari teman, keluarga, untuk mencapai standar tertentu dapat membuat seorang merasa cemas dan akhirnya menunda-nunda tugasnya. Nah, di sini ada dampak prokrastinasinya. Dampaknya itu ada dua, dampak jangka panjang sama dampak jangka pendek. Yang pertama ini dampak jangka pendek, yang itu ada stres dan kecemasan. Menunda-nunda tugas dapat membuat kita merasa cemas, panik, dan tertekan, terutama saat deadline makin mendekat. Yang kedua ada kualitas kerja menurun, terburu-buru dalam menghasilkan tugas, karena menunda-nunda dapat menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal dan penuh kesalahan. Yang ketiga ini ada kelelahan. Kalau kita kelelahan, kita dapat menyelesaikan tugasnya tidak dapat kita selesaikan dengan baik dan benar. Lalu ada kesulitan dalam mengatur waktu. Kebiasaan menunda tugas dapat membuat kesulitan dalam mengatur waktu dan menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Lalu ada konflik dengan orang lain. Menunda tugas dapat menyebabkan konflik dengan orang lain seperti atasan, rekan kerja, atau keluarga, atau bahkan yang lainnya. Karena kita dapat tidak memenuhi tanggung jawab tepat waktu. Lalu yang kedua ini ada dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjang ini ada prestasi akademik menurun, masalah kesehatan, kehilangan percaya diri, kesulitan dalam membangun hubungan, dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan. Terus selanjutnya ada teknik manajemen waktu yang efektif. Nah, teknik manajemen waktu yang efektif bisa kita coba. Yang pertama ini ada teknik Pomodoro, yaitu teknik ini membagi waktu menjadi interval 25 fokus dan 5 menit istirahat. Yang kedua ini ada teknik prioritas. Nah, buatlah daftar tugas dan prioritaskan berdasarkan urgensinya. Fokusnya ada menyelesaikan tugas yang paling penting dahulu. Lalu yang ketiga ada teknik time blocking. Nah, teknik ini alokasikan waktu tertentu dalam jadwal kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Teknik ini membantu kalian untuk menggunakan waktu kalian secara lebih efisien. Lalu ada teknik eat that frog. Mulailah hari kalian dengan menyelesaikan tugas yang paling sulit atau yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Lalu ada teknik daftar to do. Nah, buatlah tugas harian atau mingguan. Teknik ini dapat melihat kemajuan kita dan tetap termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Lalu ada hindari gangguan. Nah, matikan notifikasi pada gadget saat kita sedang fokus mengerjakan tugas. Nah, terus lalu carilah tempat yang tenang agar kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Lalu ada delegasikan tugas. Jika memungkinkan, delegasi tugas-tugas yang tidak harus kita selesaikan sendiri kepada orang lain. Hal ini dapat membebaskan waktu kita untuk fokus pada tugas yang lebih penting.
Lalu istirahat yang cukup. Nah, ini penting sekali ya. Dengan kita memiliki istirahat yang cukup, kita dapat menyelesaikan tugas secara baik dan benar dan tepat waktu. Lalu ada berikan reward pada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kita bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri seperti seperti memberikan hadiah-hadiah yang kita ingin, nah gitu. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi dan adaptasi. Nah, luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana kita dapat menggunakan waktu kita yang efektif. Lalu identifikasikan apa yang berhasil, apa yang tidak. Nah, lalu lakukan penyesuaian pada teknik manajemen waktu sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada cara menghindari prokrastinasi. Apa aja sih Bu cara menghindari prokrastinasi tersebut? Nah, yang pertama ini ada motivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Lalu yang kedua, menentukan sendiri target waktu penyelesaian tugas. Yang ketiga ada mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Lalu matikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Selanjutnya, yakin atas kemampuan diri sendiri dan hasil tugas yang dikerjakan. Selanjutnya, menempelkan kata-kata motivasi untuk mengerjakan tugas di tempat yang sering dilihat seperti di laptop, kamar dinding, pintu kamar, dan tempat-tempat strategis yang biasa kita lihat. Lalu yang terakhir, berikan reward pada diri sendiri jika kita berhasil mengerjakan tugas secara tepat waktu. Lalu strategi mengatasi prokrastinasi. Yang pertama ini, pahami pemicu prokrastinasi. Dengan kita memahami pemicunya, kita dapat mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Seperti jika kita menunda tugas karena merasa bosan, cobalah kita memecah tugas besar menjadi tugas kecil agar lebih mudah dikerjakan. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan yang smart. Tujuan yang smart akan membantu kita untuk fokus dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang ketiga, buatkan daftar to-do list. Nah, buatkan daftar tugas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti buatkan daftar tugas yang mepet deadline terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada bagi tugas besar menjadi tugas kecil. Tugas besar yang kompleks dapat terasa menakutkan dan membuat kita ingin menunda-nundanya. Cobalah bagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang mudah dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini akan membuat kita merasa mengerjakan tugas terasa lebih ringan dan mudah untuk dimulai. Lalu ada gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang membagi waktu menjadi interval 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Lalu ada hindari gangguan seperti hindari gangguan gadget atau gangguan-gangguan yang merasa terdistrak saat mengerjakan tugas. Berikan reward pada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, kita bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri seperti membelikan barang-barang yang kita ingin. Lalu ada meminta bantuan. Nah, ketika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, kita bisa dapat meminta bantuan kepada teman, keluarga, dan yang lainnya. Lalu lacak kemajuan kita. Nah, kita bisa melacak kemajuan kita dengan melihat kemampuan kita. Lalu ada memaafkan diri sendiri dan mulai lagi. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu akan mengajak kalian bersama-sama untuk menyaksikan video tentang prokrastinasi tersebut. Ini Lala. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi. Ia memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu sering menunda menyelesaikan pekerjaan dan tugas akademiknya. Lala sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetapi membuang waktu dan tidak berguna.
Lala juga sering malas-malasan dan tidak mau berpartisipasi dalam pengerjaan tugas kelompok. Ia sering menggunakan waktu luang dengan melakukan hal yang tidak berhubungan dengan tugas, sehingga dalam penyelesaian tugas menjadi terhambat dan tidak maksimal. Lala juga sering merasa kelelahan dan malas saat mengerjakan tugas. Hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to some. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Lala biasanya baru mulai mengerjakan saat mendekati batas pengumpulan tugas. Tetapi karena Lala tidak mengerti dengan materi dan tugas yang diberikan, Lala sering merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Akibatnya, hasilnya tidak memuaskan. Lala menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kira-kira Lala harus apa ya? Nanti dulu deh. Sebentar Lala, kita harus tahu apa penyebabnya. Di usianya yang masih remaja, Lala mudah terpengaruh dengan lingkungan, sehingga Lala mudah terpengaruh oleh ajakan teman-temannya, sehingga Lala menjadi sering menunda pekerjaannya. Lala tidak memiliki prioritas, sehingga ia tidak bisa mengatur apa yang harus dikerjakan dahulu dan lebih memilih melakukan hal yang tidak penting. Lala memiliki persepsi bahwa tugasnya mudah, sehingga Lala suka begadang menonton YouTuber favoritnya yang menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas. Akibat sering begadang, Lala menjadi mengantuk saat mengerjakan tugas, sehingga ia kembali menunda mengerjakan tugasnya. Lala juga tidak dapat mengendalikan emosi saat menghadapi tanggung jawab tugas yang diberikan, sehingga ia sering merasa tertekan saat mengerjakan tugas dan memilih untuk tidak mengerjakannya. Lalu apa ya solusinya? Lala mengurutkan kebutuhan dan keinginan berdasarkan tingkat kepentingannya. Lala membuat to-do list tentang tugas-tugas yang harus segera dikerjakan. Lala juga harus membuat lingkungan di sekitarnya mendukung proses belajar dengan baik. Lala harus bisa menolak ajakan teman yang senang menunda tugas dan melakukan kegiatan tidak berguna. Lala harus memilih teman yang dapat memotivasi dan membantu untuk mengingatkan Lala belajar. Lala juga melakukan diskusi kelompok. Hal ini bermanfaat karena mereka bisa membantu Lala untuk mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas. Lala mengubah cara berpikirnya mengenai tugas dan berusaha menciptakan suasana yang positif untuk mendukungnya berhasil dalam akademik. Lala pun menempelkan kata-kata penyemangat di kamarnya supaya dia selalu termotivasi untuk mencapai mimpi-mimpinya. Lala memiliki mimpi menjadi seorang sarjana psikologi yang berhasil. Dengan berpikir positif melihat adanya harapan kesuksesan di masa depan, Lala menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. Lala juga mulai mengurangi kebiasaan begadang dan memilih untuk tidur yang cukup. Saat mengerjakan tugas, Lala sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, sehingga ia memiliki suasana hati yang baik dan kini ia terhindar dari perasaan tertekan dan stres. Sekarang, Lala tidak lagi suka menunda untuk menyelesaikan tugas. Ia sudah dapat mengatur diri, lingkungan, dan waktunya dengan baik. Suasana hatinya yang stabil dan kondisi fisiknya yang lebih sehat membuatnya dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal dan dengan hasil yang membanggakan. Nah, dari materi yang sudah Ibu bahas tadi, ada yang tahu nggak nih penyebab prokrastinasi itu apa dan dampaknya itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, Roy, silakan. penyebab dari prokrastinasi itu kepercayaan diri rendah, dampaknya stres dan kecemasan berat Bu.
Ya, bagus Roy. Beri tepuk tangan Roy. Ya, ya itu jadinya itulah penyebab sama dampak prokrastinasi yang tadi disebutkan Roy itu udah benar ya. Nah, setelah tanya jawab, Ibu akan memberikan kalian kertas untuk kalian tulis. Jadi perintahnya itu kalian nanti tulis di kertas ini kegiatan kalian selama 24 jam tuh ngapain aja. Misalkan kalian tulis dari pagi kalian bangun jam subuh nih, misalkan jam 4:30, tulis 4:30, 4:30 sholat subuh, terus jam 6 kalian sekolah, terus sampai tidur lagi. Nah, Ibu akan bagikan kertasnya. Mulai tulis ya. Ibu tunggu sampai sampai Ibu kasih waktu 15 menit.
kalian perwakilan untuk membacakan hasil tugas kalian ke depan ya. Ya, Bu. Raihana Rusna, silakan maju. Ya, Bu. Ya. Bacakan ya. Bangun sekolah pukul 5 pagi. Sholat subuh. Habis itu aku mandi pukul jam 6.30. Sehabis aku mandi, aku pun makan pukul 6.40. Lalu aku menyiapkan buku dan aku berangkat pukul 6.50. Dan aku sampai di sekolah pukul 7.00. Dan aku mulai belajar pukul 7.30. Dan akhirnya aku istirahat pukul 9.30. 10.30 aku belajar kembali. Salah, Bu. 9.30 dan akhirnya sudah bel istirahat. Sehabis bel istirahat 10.30 aku belajar kembali seperti biasa. Dan aku istirahat kembali pukul 12.30. Dan waktu istirahat, aku pergi ke masjid untuk beribadah sholat zuhur. Dan bel masuk pukul 13.00 jam 1. Dan akhirnya aku pulang pukul 3.30. Habis pulang sekolah, aku main sampai pukul 4.30. Dan aku pulang untuk mandi dan sholat di masjid. Malamnya aku mengaji sampai pukul 19.30 dan aku pulang. Setelah pulang aku belajar. Sehabis belajar aku pun tidur. Baik, terima kasih Roy. Tepuk tangan. Silakan duduk Roy. Nah, tadi itu dia contoh tugas kegiatan 24 jam punya Raihana Rusna ya. Sekarang Ibu akan matiin dulu deh. Nah, sekarang kita akan membagi skala prioritas dari kegiatan yang kalian buat tadi. Nah, ini contohnya punya Roy. Bu, ambil ya Roy. Iya, Bu. Ini buat contoh. Nah, ini kan contohnya punya Roy. Roy itu bangun sekolah pukul 5 pagi. Sholat subuh, habis itu mandi jam 6:30. Terus makan pukul 6.40, lalu menyiapkan buku dan berangkat pukul 6.50 dan sampai sekolah jam 7. Nah, kalau buat dilihat dari punya Roy ini udah cukup bagus ya buat skala prioritasnya. Jadi diurutin dari yang penting, yang paling penting yang sekolah, bangun, terus sekolah, terus ini sudah cukup teratur ya. Sekolah, terus habis sekolah mainnya juga main sampai 4:30. Nah, kalau buat main ini Roy bisa dikurangin mainnya Ya, Bu. boleh main asalkan tugas sekolahnya sudah selesai. Terus malamnya ngaji bagus, terus sampai jam 7:30 dan pulang, terus belajar. Nah, bagus itu udah cukup bagus ya. Cuma satu aja mainnya. Boleh main tapi jangan terlalu banyak main. Cukup bagus ya. Ini beri tepuk tangan semuanya.
Nah, tadi kan kita udah melakukan kegiatan menuliskan kegiatan 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara nih. Jadi setelah ini ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu nanti kalian menyusun jadwal selama 1 minggu tuh kalian ngapain aja. Misalkan dari hari Senin pagi kalian ngapain aja sampai nanti Senin depannya lagi, nanti dikumpulinnya Senin depannya lagi ya. Iya, Bu. Udah. Tidak terasa jam pelajaran sudah mau habis. Terima kasih untuk kalian yang sudah tertib, sudah kondusif untuk menjalankan kegiatan layanan ini, sehingga kalian kedepannya bisa berkomitmen untuk menjadwalkan kegiatan yang telah disusun ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa tugas minggu depan jangan lupa dibawa, jangan lupa dikerjakan untuk kita evaluasi nanti. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.